Ini Oke. ini diinfokan ini ada 2 jurusan, Ya. IPS dan IPA. Oh iya. Ya, Terima kasih. bisa langsung dimulai. Iya, siap Pak. Oke. Terima kasih. Selamat pagi buat anak-anak dari SMA Santo Paulus. Dan saya perkenalkan, nama saya Anita. Ya, jadi saya dari kampus BTP Batam Tourism Polytechnic yang ada di Batam. Jadi hari ini kita akan presentasikan mengenai kampus BTP. Ya, jadi kita mulai aja lah Pak ya, biar mempersingkat waktu Pak. Silakan. Oke Pak. Oke, untuk adik-adik semua dari SMA Santo Paulus, jadi kita memperkenalkan kampus BTP ya. Oke, ada kelihatan di layar semuanya ya. Untuk kampus BTP inilah kampusnya ya. Ya karena kalian belum pernah ke sini, jadi ini bentuk gedungnya nih, gedungnya kita 4 lantai. Kadang orang lihat dari luar ya seperti kayak bangunan, tapi di dalamnya itu seperti kayak mini hotel ya. Jadi kita konsepnya karena kita kampus pariwisata dan perhotelan, dan tentunya bentuknya seperti kayak kita tuh lagi praktek di hotel seperti itu ya. Nanti kita lihat satu-satu ya. Nah ini ada sedikit videonya untuk kalian lihat. Oke, itu tampilan singkat kampusnya Batam Tourism Polytechnic. Jadi, nah ini ada video fasilitas ya, fasilitas BTP ya. Nah ini yang memperkenalkan fasilitasnya karena kita memang terkenal fasilitasnya seperti kayak hotel bintang 5. Nah bisa kalian lihat sendiri. Nah ini front office ya, front office untuk praktek room division management. Lobinya, nah, kalau dipastiin lobinya itu untuk tempat tunggu mahasiswa dan tamu-tamu, akademik, ruang prodi, terus juga ada lantai 2-nya, ya, naik ke lantai 2 itu ada student lounge, ya, terus ini lantai 2-nya ruang kelas, ya, ruang kelas, terus ada lab room division, nah ini, ruang kelasnya ber-AC. Terus ini lab room division-nya ya, itu lab kamar. Nah ini lab kamarnya, seperti begini. Oke, view-nya juga sangat bagus ya. Nah ini student lounge, library. Nah itu, jadi seperti begini ya. Ini lab mixology, favoritnya anak food and beverage management. Jadi mereka bisa melihat lab mixology-nya seperti itu. Nah, itu. Ini ada lab barista ya untuk anak F&B, demo kitchen. Nah, demo kitchen-nya juga di sini. Ini lab pizza. University, ini lab kitchen, kitchen. Ini restoran, ya, ini restorannya, restoran, ya. Oke, nah jadi itu adalah fasilitas kampusnya secara singkat ya, karena itu dan kita adalah kampus yang berdiri dari tahun 2014, jadi kita sudah jalan 7 tahun, hampir 7 tahun, dan kita sudah menelurkan 4 kali alumni ya, udah 4 kali wisuda termasuk dengan tahun ini. Nah, oke, dan ini foundernya Pak Asman Abnur ya.
Beliau juga Menpan RB dan sekarang menjadi anggota DPR di Jakarta. Akreditasi kita sudah akreditasi baik ya, B, karena untuk semua prodi dan perguruan tinggi seperti itu. Karena kita masih kampus baru ya dari tahun 2014. Nah, inilah kenapa orang mau ke BTP. Nah, ini kita speaking about keunggulannya dulu. Jadi kalau keunggulannya kita itu lebih banyak prakteknya, Dek ya. Jadi 60% itu praktek, 40%-nya teori. Nah, kalau namanya anak zaman sekarang ada juga yang nggak suka banyak teori, jadi kita kebanyakan mengasah kamu punya hard skill dan soft skill kamu melalui praktek. Jadi semester 1 dan 2 tahun pertama kamu belajar teori dan praktek di kampus itu belajar craft skill karena kamu belajar sebagai bawahan dulu dan mendapatkan fondasi yang kuat dulu sebagai craft ya. Nah, tahun kedua semester 3 ya, semester 3 kamu naik jadi supervisor. Nah, pada saat kamu menjadi supervisor, kamu memberikan pelatihan kepada si craft ini gitu. Jadi kamu belajar kepemimpinan nih sebagai supervisor, bagaimana untuk melatih si anak buah kamu untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi ada pelatihan di situ. Nah, semester 4 itu job training ya. Nah, on the job training kita tuh, wah fantastis ya Dek ya, bisa sampai ke luar negeri. Nah, ada dalam sama luar negeri. Nah, kalau luar negerinya kemana? Bisa ke Hong Kong, bisa ke Dubai, bisa ke Qatar, bisa ke Doha, bisa ke Maldives. Nah, itu negara-negara yang paling banyak untuk on the job training karena visanya tuh cepat keluar, Dek ya. Nah, dalam negeri mana? Bali, udah pasti ya. Bali, Yogyakarta, Surabaya, dan kebanyakan kerjasama kita adalah hotel bintang 5, seperti itu. Tahun ketiga, setelah kamu pulang dari on the job training, kamu nanti bisa balik lagi untuk teori dan praktek sebagai managerial skill. Nah, kamu setelah menjadi craft, menjadi supervisor, kamu belajar menjadi seorang manajer. Nah, kalau belajar sebagai seorang manajer itu apa? Membuat konsep, membuat schedule, membuat pelatihan, konsep pelatihan, dan juga mengawasi supervisor kamu dan craft kamu dan departemen kamu bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Semester 5 dan 6. Semester 7 itu kita final assessment alias skripsi ya. Jadi skripsi itu harus dilakukan di semester 7. Kalau kamu sudah selesai skripsi, berarti selesai juga tugas kamu di kampus gitu. Nah, setelah kamu skripsi nanti on the job training itu di semester 8 ya. Jadi semester 8 itu on the job training kedua. Nah, inilah kesempatan kamu untuk bisa langsung bekerja. Jadi misalnya hotelnya nih cocok sama kamu nih, oh ya kamu nggak usah balik lagi ke kampus. Jadi kamu bisa menerima tawaran pekerjaan dari industri. Nah itu, jadi kamu bisa langsung PKL sekaligus bekerja. Nah ada tawaran kerja, jadi kamu nggak ragu-ragu lagi. Wisudanya kapan? Tahun depannya. Nah, jadi wisuda itu cuma sebagai seremonial, tapi yang paling penting adalah kamu sudah selesai skripsi dan juga udah bisa langsung magang di luar negeri ataupun terima kerja di luar negeri. Karena kalau luar negeri itu pasti kontrak, Dek, 1 tahun. Nah, itulah yang terjadi dengan mahasiswa kita. Banyak yang sudah langsung bekerja di luar negeri ataupun dalam negeri, seperti itu. Nanti kita lihat mana aja ya. Nah, inilah kunci sukses untuk belajar di BTP. Karena untuk bekerja itu kamu perlu skill, itu yang paling penting. Apalagi kalian yang tamatan SMA, ya SMA jujur itu tidak ada skillnya kalian karena kalian kan bukan SMK. Kalau SMK beda, ada skillnya sedikit ya. Tapi kalau SMA kalian perlu mengasah skill lagi. Jadi kalau kalian kuliah, saran saya mengambil kuliah yang jenis yang punya skill. Nah, kalau punya skill itu kan kalau ditanya pada saat bekerja, kamu punya pengalaman apa? Kamu punya skill apa? Nah, apa yang bisa kamu jawab kalau kamu cuma tamatan SMA? Dan kalau misalnya kuliahnya cuma teori lagi. Nah, nanti pasti ditanyain, kamu punya skill apa? Nah, apa yang kamu bisa berikan kepada perusahaan kalau kamu tidak punya skill seperti itu? Dan mau jadi pengusaha pun, nah, misalnya kamu mau buka usaha, kamu juga perlu skill. Sama, hard skill, soft skill, itu pasti perlu, Dek.
di mana-mana. Tapi kalau kamu tidak lakukan langsung, itu susah. Nah, di kampus kita langsung praktekkan. Jadi kamu langsung mengerti bagaimana untuk praktek craft, praktek supervisor, dan praktek manajerial seperti itu. Ya, itu kunci suksesnya untuk kamu kuliah di BTP. Jadi kamu langsung bisa diserap kerja langsung di industri, langsung bekerja deh. Langsung bekerja langsung, kamu mau usaha boleh, mau kelola usaha boleh, kamu mau kerja di luar negeri juga boleh. Nah, itu terserah kamu gitu. Nah, ini 3 program studi kita ya, kita nggak banyak, dan ini spesialisasi seluruh Indonesia. Kita satu-satunya setara dengan pariwisata, culinary management, food management, dan room division. Kalau di kampus lain itu untuk jurusan ini adalah D3 dari sekolah lain yang D3 jurusan ini. Nggak apa-apa, bisa sambung di sini, tapi harus keluar biaya lagi, harus keluar waktu lagi gitu ya, dan kebanyakan sudah bekerja. Apa salahnya kalian langsung S1 dalam jurusan ini gitu. Nah, ini room division management itu apa aja? Nah, ini kalau yang suka belajar manajemen hotel. Jadi bagaimana untuk mengelola hotel itu dari pelayanannya, dari groomingnya, bagaimana manajemen housekeeping, bagaimana manajemen front office ya. Karena suatu hotel mau dia bintang kecil sampai bintang yang besar itu perlu manajemen front office dan housekeeping yang bagus. Karena front office itu garda depan. Dan housekeeping itu adalah untuk make sure pelayanannya berjalan dengan baik ya, karena produk kamar adalah salah satu yang paling penting di hotel seperti itu. Dan selain dari front office housekeeping, kamu juga belajar marketing. Nah, marketing itu kamu belajar tentang bagaimana promosi hotel, terus selling gitu ya. Itu semua kamu belajar. Dan kamu juga belajar human resources. Nah, human resources itu belajar apa? Bukan cuma mengatur SDM, tapi dia juga harus nomor 1 ya. Karena kalau hotel bagus, tapi pelajari di sini skillnya. Kebanyakan anak-anak sekarang itu tidak ada skill dalam communication skill. Ya, jadi kebanyakan itu tidak punya skill communication skill dan guest relation yang bagus ya, karena jarang ketemu orang. Tapi nanti di sini kamu mau tidak mau harus ketemu orang gitu. Dan apalagi kalau PKL lebih ketemu tamu lagi. Nah, disinilah kamu diasah skillnya untuk di room division management. Cocok untuk kalian yang tidak suka masak ataupun yang berurusan dengan F&B, karena di sini kamu cuma pasang senyum manis ya, terus kamu juga rapi, cantik, menarik, ganteng. Nah, kamu tamu ngomong semua. Saya juga pengalaman kerja di industri 15 tahun. Ya, saya kerja di hotel berbintang 4 di bagaimana welcome tamu. Mereka praktek itu harus mempelajari bagaimana check in, check out, terus make sure tamu itu nyaman, terus juga mereka communication skill, guest relation skill-nya juga bagus, dan setiap hari mereka harus ada meeting manager gitu ya. Meeting manager juga harus ada ya. Nah, itu karena untuk review apapun yang troubleshooting yang ada di hari itu, seperti itulah. Nah, ini yang untuk marketing, karena saya sendiri yang conduct untuk praktek marketingnya ya. Jadi saya kasih tahu mereka digital marketing, terus juga selling, bagaimana, karena digital marketing itu sekarang yang paling penting. Nah, selling juga bagaimana berbicara dengan tamu dan segala macam, gitu ya. Nah, meskipun juga, nah itu kalau untuk yang, oke. Nah, ini untuk yang guest decoration ya, room decoration, karena kita harus belajar tentang bagaimana
makeup room-nya, segala macam gitu. Nah, ini adalah lab room division-nya ya. Semuanya lengkap seperti kayak hotel bintang 5. Nah, jurusan kedua sekarang Food and Beverage Management. Coba kita lihat nih. Nah, ini intinya dari program studi ini adalah mempersiapkan kamu untuk bagaimana SDM adalah modal kamu minuman, terus juga pengelolaan restoran seperti itu. Dan kamu akan belajar costing, communication skill juga, bagaimana memastikan kamu itu nyaman berada di restoran kamu atau kafe kamu seperti itu. Dan ini pelatihannya langsung di restoran, ya. Jadi kamu nanti setiap hari harus minuman. Ini minuman-minuman ini mereka jualan loh setiap hari. Jadi mereka harus belajar jualan, meningkatkan pendapatan, karena itulah tugas seorang F&B. Ya, tugas seorang F&B adalah bagaimana upselling minuman biar laku di restoran seperti itu. Ya, nah ini tahu seluk-beluknya dari A sampai Z. Nah, jadi nggak perlu lagi hire orang lain, nggak perlu lagi cari orang lain. Kamu udah bisa memanage sendiri. Kalau kamu cari orang lain, kamu nggak punya skill ini, ya pasti kamu nanti dibohongin, atau misalnya kamu dimanipulasi gitu ya, karena kamu nggak tahu apa-apa gitu. Nah, kalau kamu tahu seluk-beluknya, nah, kamu memastikan semuanya dengan konsep kamu sendiri, seperti itu ya. Jadi inilah gunanya. Jadi kalau semuanya itu kamu harus lakukan sendiri, Dek. Kenapa? Karena kalau kamu lakukan sendiri, kamu jadi paham apa yang harus dilakukan pada saat pelatihan. Jadi kamu pada saat melatih, kamu kasih tahu ke anak buah kamu atau staff kamu gitu ya, apa yang harus dilakukan. Jadi kamu nanti bukan cuma jadi bawah ngelola seperti itu. Kamu sudah tahu gitu. Kayak saya, waktu saya sekolah perhotelan itu biasa tuh Dek, bawa piring, ya, gelas, hello, tuang air, itu biasa itu Dek ya, karena itu dasar. Tapi dengan saya lakukan itu, saya jadi paham, oh pelayanan itu seperti apa, bagaimana memastikan tamu itu menjadi lebih bagus, nyaman di hotel kita, dan kita bisa memberikan pelatihan ke karyawan yang kurang tahu gitu. Nah, seperti itu ya. Coba kita lakukan dua. Nggak ada yang langsung jadi manajer atau langsung jadi bos, nggak ada ya. Jadi kita bisa paham seperti itu. Nah, ini adalah praktek restorannya ya. Jadi restoran kita seperti ini, setiap hari kita buka untuk makan di restoran. Karena mahasiswa juga makan, dan kita harus memastikan ini kita di hotel, ataupun kamu nanti mau buka usaha, langsung praktek langsung. Nah, gitu ya. Nanti yang pakai jas itu manajer, ya. Kalau yang nggak pakai jas itu craft. Nah, kamu harus memastikan mereka speaking-nya bagus, ininya bagus. Nah, itu juga harus dipastikan semua. Nah, ini minuman ya, mixology, karena ya, boba, minuman ya, semua sekarang lagi laris manis ya, laris manis, banyak yang jualan kopi, ya. Nah, ini lab barista kita. Kamu bisa langsung buat kopi racikan sendiri, latte art. Nah, itu mahasiswa mainannya hari-hari tuh bikin latte art, minum langsung. Itu udah masuk ruang kuliah ya. Nah, semuanya udah masuk situ. Jadi kamu bisa lihat, ini ada satu video lagi biar kalian lebih paham mengenai food and beverage management ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Setiap hari harus ada briefing manajer ke craft ya. Nah, harus ada briefing karena itu komunikasi ya. Komunikasi. Nah, ini craft ya. Kamu craft itu belajar dasar, benar-benar belajar dasar ya. Kamu harus paham semua. Karena ini masih private.
taking order, proses taking order, ya. Nah, ya itu yang bareng. Nah, juga harus ini. Oke. Nah, itu F&B ya. Jadi kalau F&B ini ya memang kuncinya harus belajar. Nah, ini nih. Ini yang waktu itu kita lagi mixology demo di Grand Mall. Nah, bisa dilihat kan bagaimana untuk membuat minuman. Ada yang dari alkohol dan non-alkohol ya, karena dua-duanya kita pelajari. Karena alkohol itu untuk di hotel. Kebanyakan tamunya masih tamu-tamu orang luar yang minum ya. Nah, mocktail itu yang kita biasa sekarang nih, suka minum-minum nih. Nah, kalau kamu nggak punya skill ini, gimana caranya? Nah, ini yang pakai api-api ya, Dek, ya. Itu sangat murah, Dek. Kamu bisa untung banyak. Manajemen. Culinary management itu ngapain aja? Ya, jadi calon chef ya. Kalau calon chef terus juga menjadi profesional di bidang kulineri. Apa yang kamu pelajari di sini? Kamu bisa menjadi eksekutif chef, kamu bisa menjadi restoran, kamu bisa menjadi pengusaha ya, karena kan kamu punya skill membuat makanan. Nah, kulineri ini lebih banyak untuk kamu mempelajari makanan saja. Pokoknya kamu jadi tukang masak, ibaratnya gitu, cook gitu ya. Cook, belajar A sampai Z bagaimana memasak. Itu aja intinya. Dan belajar juga nutrisi, belajar juga manajemen makanan, terus belajar juga peralatannya, bahan makanan A sampai Z. Western food, Asian food, di hotel ya, besar. Sectionnya sendiri-sendiri ya. Mereka karena SMA kita ajarin dari nol, main kulinerinya. Mulai dari untuk dessert, kayak dessert kita ada kaki salad dan ada buah-buahan. Untuk sip kita ada chicken soup dan untuk main course kita ada nasi putih, black pepper, kentang, goreng, dan goreng dan sebagainya. Ya, itu mereka lagi bikin ala carte ya. Jadi ada pelajaran ala carte, set menu, buffet, semuanya dipelajari di sini. Ini individual kitchen ya. Individual kitchen mereka sendiri-sendiri. Nah, itu mereka bikin buffet. Buffet ya. Buffet di restoran. Ya, jadi seperti itu. Jadi kan buffet ya, ini buffet ya, langsung plating ya, karena plating itu susah. Selain daripada harus buat makanan yang enak, kamu juga harus bisa mempercantik gitu, plating. Nah itu namanya plating ya. Nah itu plating tuh, plating susahnya minta ampun, ya. Udahlah capek, harus mikirin lah konsepnya seperti apa. Seperti itu ya. Nah itu, jadi plating-platingnya tuh harus benar-benar kamu pastikan cantik, enak, dan juga menggugah selera. Intinya seperti itulah. Nah itu. Plating ya, plating. Plating, terus juga enak ya. Nah itu tugas jadi kulineri lah, seperti itu ya. Oke, nah ini belajar pastry bakery, karena kita semuanya belajar ya kalau di kulineri ya, Dek ya. Nah ini belajar bikin roti, karena roti itu sesuatu hal yang susah juga, nggak gampang karena ada tekniknya, takarannya, dan juga semua jenis roti diajar individu kitchen, lab pizza, main kitchen, dan segala macam ya. Nah itu. Nah ini paling pentingnya saudara ya. Semua anak-anak luar kota tuh tinggalnya di asrama. Nah asrama itu dekat banget sama kampus, cuma jalan kaki 5 menit ya. Ini asramanya, dan asramanya itu kita ada
ini ya, ada yang satu kamar, ada yang dua kamar. Ada yang dua tempat tidur ataupun 4 tempat tidur seperti itu. Nah, ini. Jadi penting untuk kalian yang ini yang mau tinggal dari luar kota seperti itu. Nah, itu. Jadi semuanya ada mandinya sendiri, meja belajar, lemari dan segala macam. Kamar mandi dalam seperti itu. Bersih ya, karena setiap hari dibersihkan. AC, WiFi, semuanya tersedia di sini. Jadi kalian bisa pilih satu kamar mau 1 orang atau satu kamar berdua atau satu gitu. Jadi kamu tinggal bawa badan aja. Nah, seperti itu ya. Karena itu dekat dengan kampus. Jadi biar memudahkan urusan kalian kalau misalnya ke kampus awal-awal seperti itu. Nah, ini asramanya ya. Jadi untuk yang anak-anak luar kota pasti pasti perlu asrama gitu ya, kalau nggak punya saudara di Batam seperti itu. Nah, ini yang mahasiswa-mahasiswa yang ada yang dapat best training waktu mereka PKL di Hong Kong, ada yang udah kerja, ada yang udah ini alumninya ya, yang udah bekerja ya. Nah, itu ada yang di Hotel Batam, ada yang di Maldives, ada yang di Dubai gitu ya, ada di Kuwait, ada yang di Bahrain ya, ada yang di ini Maldives nih, di Ritz-Carlton Maldives ya, terus ada juga yang di Qatar ya. Kenapa mereka bisa kerja di luar negeri? Pertama, PTP udah S1 ya. Ketiga, mereka punya kemampuan bahasa ya, bahasa Inggris ya, itu yang paling penting. Terus yang keempat, mereka punya lewat kerjasama BTP, karena kerjasamanya itu sampai ke hotel bintang 5 luar negeri maupun dalam negeri. Dan kita kenapa pakainya bintang 5 kayak Hilton? Karena biar kalian punya pembelajaran bintang 5 yang paling bagus dulu gitu. Nah, kalau kamu nggak ada skill di BTP, kamu tidak bisa berangkat ke tempat-tempat yang seperti ini, karena mereka juga menilainya kamu harus punya skill dulu gitu loh. Nah, ini mereka tuh ada yang kerja di Maldives, hotelnya bintang 5 deh semua ya, Intercontinental, Movenpick, Kempinski, nah itu semuanya Ritz-Carlton, itu semuanya hotel-hotel bintang 5. Jadi hotel-hotel bintang 5 ini ya standar tinggi ya, standar tinggi di dalam dunia perhotelan itu udah paling tinggi banget. Harga kamarnya juga mahal banget, harga makanannya apalagi ya. Nah, kalau kamu bisa bekerja di hotel-hotel seperti ini, ya kamu selain mendapatkan skill, pengalaman, relasi baru, teman baru dan juga pengalaman baru. Kamu bisa jalan-jalannya, terus bisa sampai ke Dubai, ke Qatar, jalan-jalan semuanya. Nah, itu jadi kerennya di situ ya. Kamu bisa jalan-jalan ya, mumpung masih muda, cari pengalaman ya, cari juga duit gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah BTP. Jadi BTP itu satu paket lengkap, kalian bisa menjadi seorang profesional, kita memberikan skill ke kamu, karena masalahnya anak SMA zaman sekarang itu tidak punya skill. Nah, kita siap mengasah kamu dari nol. Banyak yang masuk BTP itu benar-benar nol, nggak ngerti apa-apa. Punya hotel aja nggak ngerti. Tapi kita siap mengasah kamu dari nol, dari groomingnya dulu, terus juga communication skill, dan bahasa selain pada bahasa Inggris, ya kita ada bahasa Mandarin, bahasa Prancis, dan bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Timur Tengah, karena itu memang hotel-hotel yang paling banyak orang Arabnya, seperti itu ya. Nah, itu jadi banyak yang sudah bolak-balik ke sana, bahkan ada yang ke Hong Kong ya. Nah, kalau di Hong Kong gajinya berapa? PKL 10.800.000 bulan. Ritz-Carlton Hong Kong ya. Intercontinental Hong Kong, JW Marriott ya. Semuanya gaji 10 juta bulan. Pulang ya mereka jalan-jalan, shopping ya. Terus juga sambil kerja, cari pengalaman ya. 6 bulan selesai balik ya. Ada yang bisa kasih oleh-oleh dan segala macam, ada yang ganti handphone baru gitu. Ya.
Kalau misalnya biaya awalnya termasuk apa? HDP, TP, ada pembekalan dari GM hotel bintang 4, bintang 5, terus juga kita ada pembekalan dari HRD, kita juga ada pembekalan dari pengusaha terkenal gitu ya. Jadi kalian dibekali dulu dengan pengetahuan untuk memasuki dunia pariwisata dan perhotelan secara begitu ya. Terus ada juga ini ya, beasiswa. Nah, beasiswa itu ada yang ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Nah, ranking 1 berturut-turut itu dapat 100% biaya awal dan biaya kuliah 1. 50% untuk yang ranking 2, 5% untuk yang ranking 3. Juga non-akademik. Non-akademik misalnya kamu juara-juara dalam bidang seni, olahraga, ataupun kita kasih 25% sampai 50% untuk non-akademik ya, seperti itu. Dan juga anggota OSIS dan ranking 10 besar. Promonya ada diskon 15% dari biaya awal dan biaya kuliah seperti itu. Dan jadwal perkuliahan terus juga langsung di Tokyo-nya. Nah, mereka kembali juga ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalian tinggal pilih kemanapun kalian mau. Kita siap mengasah, tidak punya pengalaman sama sekali. Ya, kita siap membimbing kamu dari awal. Kamu nggak usah takut. Banyak kakak-kakak kelas yang siap membimbing kamu, ya, karena kamu nyampe sini selain teman sekelas, kami juga ada kakak-kakak kelas, kakak-kakak senior yang sudah berpengalaman, ya, untuk membimbing kamu. Karena kamu pasti ketakutan nih, gimana nih mau jadi orang hotel ya kan, atau mau kuliah perhotelan itu nggak gampang ya. Nah, kamu perlu dilatih dari awal. Nah, inilah mereka yang orang-orang dari nol nggak ngerti apa-apa tapi bisa nyampe luar negeri. SMA juga ya. Ini tamatan SMA. Ini tamatan SMA. Ini juga tamatan SMA semua rata-rata. Kebanyakan peminat kita adalah 80% dari SMA, saya jujur aja. 20%-nya baru dari SMK perhotelan, SMK pariwisata, SMK teknik, terus SMK ada penerbangan, nah gitu, atau SMK pelayaran juga ada ya. Tapi 80% peminat kita. Jadi kamu harus mempersiapkan diri karena dunia nanti ke depannya akan menjadi lebih susah ya. Karena kalau kamu nggak punya skill, kamu nggak bisa bersaing secara usaha maupun profesional seperti itu. Oke Bapak, ini mungkin sudah selesai. Saya buka untuk sesi pertanyaan, Pak. Halo Pak. Ya, silakan. Nah, silakan adik-adik silakan yang bertanya. Kalian bertanya, misalnya untuk tes ya, tes maksudnya tuh tes bahasa Inggris tulis dan wawancara. Tapi nggak usah takut ya. Itu cuma kita mau mengetahui bahasa Inggris kamu sampai di mana ya, karena itu salah satu persyaratan. Dan saya mau kasih tahu di sini tidak ada pelajaran matematika. Jadi asrama putra kan kita ada 2 gedung ya untuk asramanya, gedung A dan gedung B. Nah, gedung A itu untuk perempuan, gedung B itu untuk laki-laki. Kita nggak campur ya, Dek ya. Terus juga kalau mau di hotel gitu, Dek. Jadi ada pasnya gitu. Nah, itu.
Terus kamu harus kasih tahu ke kita, kamu mau satu kamar sendiri atau satu kamarnya sharing. Jadi kalau kamu sharing, nanti kita carikan teman sharing atau bisa dengan teman kamu sendiri seperti itu. Dan itu per bulan. Oh ini Nicholas, oke terima kasih. Nicholas, apakah ada bantuan penempatan kerja bagi Mas? Nah, ini adik ya. Jadi kalau untuk PKL-nya sendiri kita memberi akses ini untuk kita ada Hosko ya. Hosko itu ada buka kerja. Mahasiswanya cerita sampai disuruh perpanjang PKL-nya ya. Kalau kamu masih semester 3 atau 4 nggak bisa perpanjang deh ya, harus balik lagi ke kampus. Nah, semester 7 itu kamu bisa semester 8 itu kamu bisa perpanjang kamu punya PKL. Buktinya ada 2 mahasiswa kita diperpanjang PKL di Hong Kong. Disuruh perpanjang lagi, mau mereka. Orang saya lihat story-nya, kerjaannya jalan-jalan ya, jalan-jalan makan, jalan-jalan makan. Itu jadi enaknya begitu deh ya, dapat duit penghasilan sendiri, jalan-jalan makan, jalan-jalan makan ya. Saya lihat gitu aja kerjanya di story-nya mahasiswa kita. Nah, oke. Jadi gitu ya Nicholas ya. Kalau untuk penempatan kerja kita ada bantu. Jadi kita ada WhatsApp group khusus untuk penempatan kerja. Jadi kamu ngelamar, tetap kamu harus ngelamar dulu ya, Dek ya. Nah, kalau kamu lolos di situ membawa nama BTP itu berarti kamu diterima. Dan ada mahasiswa kita diterima di Kedubes Spanyol. Nah, untuk alumni nih. Jadi kalau misalnya kamu diterima situ berarti oke gitu ya. Oke, kita ada alumni group gitu, tetapi tetap kamu harus melamar gitu ya. Nah, dengan kualifikasi PKL dan juga kualifikasi S1, tapi dengan syarat kamu harus lulus S1 ya, Dek ya. Jangan sampai kamu nggak lulus S1-nya gitu. Kadang mahasiswa keenakan kerja, habis itu lupa sama skripsi, lupa sama gitu kan. Kebanyakan gitu. Jangan ya, jangan sampai S1 itu tetap penting, Dek ya. Oke. Terus oke, Nicholas lagi ya. Bagaimana proses seleksi calon mahasiswanya? Apakah ada syarat tertentu untuk mahasiswa barunya? Oke. Jadi syaratnya ya sebenarnya bahasa Inggris ya. Tapi jujur aja banyak bahasa Inggrisnya anak-anak sekarang masih kurang. Ada beberapa yang memang bagus ya. Tapi kalau kamu bahasa Inggrisnya masih kurang nggak masalah ya. Yang penting kamu tuh sehat walafiat ya. Sehat lahir dan batin. Nah, itu cukup bagi kami. Gitu ya. Terus kamu siap mau pindah ke Batam. Ah, ya. Itu. Nanti kamu kalau nyampe sini nanti ketemu dulu sama saya, sama Pak Haji ya. Nah, nanti kita akan bantu kamu. Batam tuh seperti apa? Ya, atau mungkin Tiban ini kan kita daerah Tiban ya, cari makannya di mana? Ya, tenang, di sini sudah ada Gojek ya. Gojek, Grab semuanya ada. Dekat ke Singapura, nanti kalau Sisia dekat sama Singapura kamu bisa bikin paspor ya kan? Ah, seperti itu. Itu enaknya kalau tinggal di Batam ya. Ah, jadi kamu yang penting kamu siap lahir dan batin, siap lahir ke siap pindah ke Batam, disetujui sama orang tua sudah cukup bagi kami. Dan kamu lulus SMA, udah. Ya. Oke, Dek. Nanti di sini teman-teman kita anak Batam, anak Tanjung Pinang, Tanjung Balai, ya, anak Pontianak juga ada kakak kelas kamu, si Albert. Kenal nggak Nicholas? Kenal nggak, Dek? Nggak kenal ya? Itu kakak kelas ya, tamatan tahun 2020. Albert sama Josen. Nah, itu seperti itu ya. Oke. Terus Firman. Saya coba baca dulu. Ada yang penempatan kapal pesiar ya. Oke. Jadi Firman, kapal pesiar, kita ngomong kapal pesiar ya. Kalau kapal pesiar itu
itu bisa ya, karena skill kamu mendukung ke situ. Cuma kalau untuk ke kapal pesiar itu kamu harus punya pelatihan yang khusus untuk keselamatan. Itu namanya ship training gitu ya. Nah, itu ada ya. Dan kebetulan kepala program studi kita yang Food and Beverage Management, Ibu Aurora, itu juga pengalaman 12 tahun kapal pesiar. Nah, itu. Jadi kamu nanti bisa tanya sama dia, gimana sih Bu? Nah, Ibu itu udah 12 tahun kapal pesiar, udah keliling-keliling deh. Keliling ke dunia-dunia mana gitu kan. Nah, kamu bisa tanya sama beliau tuh. Cuma yang penting kan skill-nya dulu ya. Skill, terus juga bahasa, karena kamu nanti ketemunya orang luar terus juga fisik ya, dan kamu juga itu ya. Kalau itu tambahan bonusnya. Nah, dan harus ada kita agennya ya, agennya yang terpercaya untuk bisa ke kapal pesiar. Bisa deh, bisa, nggak masalah, ada penempatan. Dan kita juga ada kerjasama dengan CTI. CTI itu agen kapal pesiar yang terkenal di Bali. Nah, kita bisa nanti bantu koneksikan kamu dengan dia, seperti itu. Ya, oke adik-adik, ada lagi? Ya, jadi gitu ya. Nanti kalau mau tanya-tanya silahkan langsung ke WA saya ya. Langsung ke WA. Ini WA saya nih. Nanti kalian bisa tanya. Nggak apa-apa ya, tanya-tanya itu biasa ya. Saya sudah sering menghadapi adik-adik seperti kalian selama 5 tahun saya di BTP ya. Jadi itu udah biasa, kalian mau tanya-tanya dulu, boleh, nggak masalah ya. Kemarin pun alumni Santo Paulus juga nanya-nanya sama kita juga yang bantu welcome, kita juga memastikan mereka sampai nyaman di Batam, di asrama, di kampus kita ya. Sampai sekarang udah nyampe 2-3 bulan udah langsung terbang sendiri mereka. Udah nggak ada lagi ketemu-temu kami ya. Udah nyaman gitu ya. Nah, kalau di Batam kamu juga nanti bisa part-time di kafe-kafe. Nah, kita juga banyak koneksinya. Part-time di kafe, part-time di restoran, kamu mau part-time di hotel bisa juga. Mau jalan-jalan banyak di Batam sekarang ya. Jangan tanya, mau udah ada 4 atau 5 gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir seperti itu. Oke, jadi gitu ya Dek ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana kira-kira Dek-dek semua? Halo. Ya, silakan kalau Ya, ada yang bertanya. Masih ada waktu 6 menit. Kapan bahasa Inggris, apa pertimbangan lain? Oke. Misalnya selain daripada harus bisa berbahasa asing, cakapan pertimbangan lain ya, yaitu tadi siap lahir dan batin aja menurut saya. Yang penting kamu sehat ya, karena kerja di hotel itu harus butuh fisik dan butuh mental. Nah, mental itu nanti kamu diasah. Kebanyakan kekurangan dari anak SMA sekarang, anak-anak bekas pandemi kemarin, mentalnya karena kebanyakan di rumah ya. Jadi jarang keluar gitu ya. Jadi mentalnya itu harus diasah lagi orang juga. Itu masalahnya. Ya. Pertimbangan lain yang penting semuanya Katin siap bekerja karena kamu nanti bakal banyak bekerja di sini. Begitu ya. Selain pada teorinya. Ada lagi? Sampai jam berapa kita, Pak? Jam 10. Oh, sampai jam 10, 5 menit lagi ya. Betul. Jadi adik-adik jangan lupa, jangan segan-segan untuk bertanya. Nggak apa-apa, mau sampai malam, kecuali saya nggak tidur, kalian bisa tanya. No worries. Saya punya HP itu udah penuh dengan mahasiswa dari angkatan 1 sampai angkatan terakhir. Ya, itu udah biasa ya. Anak-anak baru juga banyak yang chat-chat saya, itu biasa itu ya. Jadi kalian jangan segan-segan ya untuk bertanya-tanya, nggak usah takut ya. No worries, saya akan memberikan sharing saya ataupun pengalaman saya kepada kalian yang masih bingung. Biasa tuh Pak bingung masalah jurusan tuh. Mau jurusan yang mana ya? Nah, kita bisa konseling. Yang penting adalah kamu tahu visi kamu mau kemana, ya. Kamu mau di bidang apa? Karena selama 4 tahun kamu di jurusan itu, itulah dunianya. Kalau kulineri ya itu, kamu lihat makanan, kompor, tempat panggangan gitu ya, itu yang hari-hari kamu nonton di situ.
Terus kalau kamu di F&B, lihatnya restoran, kafe, terus juga bar, minuman, terus juga tamu, nah, itu dunia F&B. Kalau dunia room division, itu kamu berarti lebih banyaknya lihatnya tamu, front Maaf, office, itu ada pertanyaan housekeeping. dari Stefani. Oh ya, dari Stefani. Oke, terima kasih. Apakah prakteknya benar-benar melayani orang luar secara langsung? Iya deh. Kampus kita sendiri aja, ini ya, kampus ini sering ketemu kedatangan orang asing, terutama dari Singapura. Waktu Singapura belum lockdown ya. Nah, Singapura, Malaysia itu sering datang itu tamu. Jadi anak-anak harus bisa melayani orang luar. Kadang kita sering banyak tamu inilah yang jadi latihan untuk mahasiswa kita, gitu ya. Kalau nggak ada tamu ya prakteknya sama orang ini. Kalau orang luar ada tuh orang kapal pesiar, orang GM hotel. Nah itu GM hotel orang luar ya dek ya. Nah itu kebanyakan benar-benar melayani orang luar gitu ya. Jadi kamu praktek langsung gitu. Kadang mereka table manner juga gitu ya di restoran, makan di restoran ya kita harus layani. Kamu ngomong dulu. Nah, pendaftaran itu gratis ya, tidak ada dikenakan biaya. Tes juga gratis, tidak ada biayanya juga. Seperti itu. Ya. Oke, gimana? Bapak, tinggal 2 menit lagi. Iya, silakan kalau masih ada yang mau bertanya, masih ada 2 waktu. menit, jadi saya ya itulah Pak ya, kebanyakan anak-anak zaman sekarang tuh pasti masih bingung jurusan dan visi ke depannya. Nah, itu yang kalian harus mulai ya, bicarakan dengan orang tua karena orang tua juga pasti ada saran ataupun feedback buat kalian juga untuk ke depan. Tapi yang paling penting adalah kamu harus tahu apa yang kamu mau dulu gitu. Seperti itu ya. Oke, gimana? Adik-adik kalau malu bertanya di sini nanti silakan WA. No worries ya. Saya suka menambah kenalan baru. Apalagi ini kan jauh kan anak Pontianak. Nah, gitu ya. Oke, ada lagi dari kelas Nicholas. Apakah BTP menyediakan akomodasi? Kalau kamu mau lebih hemat, saya sarankan sharing kamar. Ya, kalau harganya kan 1,5 ya, 1,5 juta. Nah, kamu kalau sharing kan bisa lebih murah tuh. Jadi kamu per bulannya cuma bayar 700.000 per bulan. Kalau makan, kamu bisa pilih mau yang termurah sampai termahal ada di sini. Kita di sini banyak makanan hemat juga deh, tenang. Ada bude depan itu asrama, ada bude ya. Itu makanannya murah. Nah, kamu dan bahkan mahasiswa ada yang ngutang, nggak tahu itu benar enggak ya. Nah itu, jadi nanti kamu bisa time nanti di kelas di Batam, gitu ya. Banyak mahasiswa kita selain daripada kuliah, mereka juga part time ya, daily worker di hotel, di kafe. Nah, banyak kafe nih, daerah Tiban ini udah mulai banyak ya. Kamu bisa part time sehari dapat berapa ya kan? Lumayan gitu ya. Kita juga ada X ya. Oke, Nicholas, saya cari duit. Ya. Nah, kalau 700.000 udah termasuk dengan WiFi, AC, mandi. Saya rekomendasikan part-time ya, tempat makan ya, nanti saya semuanya. Oke, nggak usah segan-segan WA ya, nanti tolong dicatat WA saya ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi silahkan. Gimana Pak? Ini ya informasi aja Pak. Di Albert Pak, Albert sekarang PKL di Jogja Pak. Oh, di Jogja. Albert. Ya. Di Jogja Pak. Tahun berapa tuh? Tahun 2020 Pak. 2020. Yang itu dosen sama Albert. Albert dia magnya di Batam. Tapi dia ke ITB lah tahun 2021.
tamat tahun 2021. Pak. oh 2021. Nah, seperti itu. Alumni Bapak dari Santo Paulus yang dari Prestasinya kampus bagus ya. kita. Seperti telepon mau WA silahkan aja lah ya. Asalkan saya punya waktu, saya pasti melayani. Seperti itu ya. Oke. Jadi jangan lupa saya doakan UN-nya lancar aja semuanya. Ya, terima kasih juga pihak sekolah yang ini tahun kedua kita untuk ini ya EduFair di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Salam buat Ibu Kepsek ya Pak ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa kita bisa keep kontak. Tanya silahkan nanti ke WA ya karena keburu waktu. Nah jadi nanti saya harapkan adalah tahun ini yang berikutnya dari Santo Paulus Pak. Semoga banyak. Iya, siapa tahu bisa lebih banyak ya Pak ya. Iya, makasih banyak loh Bapak. Jadi, terima kasih anak-anak semua. Sampai ketemu lagi. Dah.